Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat sekalian, wabarakatuh. kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian seputar Ramadan bersama kami di media channel IASS. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita menghadirkan narasumber yang sebelumnya pernah kita hadirkan di sini. Beliau seorang pakar fikih, aktif di lembaga Basit Masail di mana-mana sebagai musohe dan perumus. Beliau adalah Al-Ustaz Sholeh Romli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sudah beberapa hari kita berpuasa. Iya. Dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya, sehat. Nah tentunya di penghujung Ramadan ini sudah beberapa hari lagi kita merayakan Idul Fitri. Di sana kan ada kewajiban membayar zakat fitrah. Iya. Sebenarnya zakat fitrah itu apa? Iya. Kita perlu tahu, sahabat-sahabat di rumah pun juga perlu tahu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Ustadz Irfan yang mendampingi saya. Kemudian para pemirsa dimanapun saudara berada, berkaitan dengan apa sebetulnya zakat fitrah. Kalau kita mempelajari di fikih Syafi'i, sebetulnya zakat itu ada dua macam ya. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul badan itu diistilahkan dengan zakatul khilqah. Zakatnya kita dihidupkan sebagai manusia. Jadi iya, jadi zakatnya makhluk diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Kasarnya pajak menjadi Iya, manusia. pajaknya manusia. Nah, ini adalah zakat fitrah itu adalah bagian daripada kalau kita masukkan itu ya, jadi bagian dari zakat tadi, maka bagian dari rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu harus kita perhatikan betul sebagai kaum muslim dan muslimah ya. Pilar agama. Iya, dan ini harus kita laksanakan. Kalau tadi dikatakan zakat fitrah itu adalah zakatnya hidup, zakatul khilqah ya. Zakatnya hidup. Ini berapa? Kalau kita ikut di Fathul Qadir itu 2 kilo 7 on ya, 19 ya. Jadi katakanlah 2 kilo 719 miligram. Murah sekali. Iya, itu tidak sampai 1 kilo. Ini pendapat yang berhati-hati. Karena ada pendapat yang mengatakan satu fitrah itu adalah 2,5 kilo itu sudah cukup. Tapi untuk kita adalah ngambil yang ini saja, pendapat 2 kilo 3/4 ya. Nah, kalau kita 3 kilo kan itu. nah iya, dan itu sangat murah karena pajak kendaraan kita saja ya, ebit itu hampir 300 1 tahun ya. Ini sangat murah sekali. Zakat fitrah itu kewajiban bagi semua umat Islam tanpa terkecuali, baik yang sudah baligh ataupun yang belum, baik yang akal sehat ataupun yang naudzubillah min dzalik, yang gila. Ya, jadi zakat fitrah itu wajib bagi semua muslim muslimah. Karena syaratnya zakat fitrah itu wajib ya bagi siapapun, itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah agamanya Islam. Agama Islam. Kalau anak baru lahir itu menghukumi Islam, maka cukup melihat ayah dan ibunya. Kalau salah satu dari ayah dan ibunya itu muslim atau muslimah, maka lahir langsung hukumnya muslim ya, atau muslimah ya.
sebatas ayah dan ibu. Sebatas ayah dan ibu. Kalau untuk orang tua sebelumnya, di situ bahasanya ahadu abawaihi, ya. Jadi salah satu dari ayah dan ibunya. Kemudian kalau sudah syaratnya Islam, syarat yang kedua adalah dia hidup, merasakan hidup di juznya Ramadan, bagian, maksudnya juz itu bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Jadi tidak harus hidup di keseluruhan bulan Ramadan dan juga tidak harus hidup di keseluruhan bulan Syawal, tapi sebagian Ramadan dan sebagian sudah masuk Syawal. Nah, sekarang kita harus paham batasnya Ramadan dan Syawal itu mana? Nah, peralihannya itu adalah berada pada maghrib, ya, maghrib di akhir Ramadan. Nah, kan itu kan ya. Kalau Ramadan sudah berakhir, apakah itu hari yang ke-29 ataukah hari yang ke-30 kalau istiqmal. Lah ini di akhir Ramadan pindah ke maghribnya bulan Syawal, maka maghrib itu bagian daripada Syawal, sebelum maghrib itu bagian dari Ramadan. Oleh karena itu kalau ada bayi lahir di akhir siangnya bulan Ramadan, nah, belum maghrib ya, maghrib kurang 10 menit lahir ya, kemudian masuk maghribnya sudah Syawal ya, malam hari raya, 5 menit mati. Jadi hidupnya itu hanya 15 menit. Maka ini namanya bayi ini hidup berada di bagian dari bulan Ramadan, juga hidup sekaligus di bagian bulan Syawal. Maka ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh siapa yang berkewajiban menafkahi bayi itu. Jadi orang tuanya ya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrahnya bayi tadi itu. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat yang kedua, yaitu dia hidup ada di 2 juznya Ramadan dan juznya Syawal, bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah dia mau mengeluarkan zakat fitrah itu memang ada yang dikeluarkan. Ada yang dikeluarkan. Jadi syaratnya ada yang dikeluarkan itu, dia sudah punya persiapan nafkah ya, untuk yang dimakan bagi dirinya dan bagi siapapun keluarga yang wajib dinafkahi. Jadi persiapan nafkah untuk sehari semalam. Sehari semalam kapan? Sehari semalamnya Id dan malam berikutnya. Ya, ini di dalam babnya nafkah itu ngitungnya dari subuh ke subuh. Nah, makanya di ibaratnya kitab itu fadula angkuti nafsihi wa mamunihi lailatal yaumal id wa lailatahu. Jadi lailatal id siangnya hari raya dan malamnya. Jadi malam berikutnya, bukan ya, malam berikutnya. Jadi pada waktu masuk malam hari raya itu ada persiapan nafkah untuk besok hari raya sampai hari yang keduanya Syawal ya, baru itu sudah memenuhi 3 syarat. Jadi Islam kemudian hidupnya berada di bagian Ramadan dan Syawal, lalu yang ketiga adalah sudah
memiliki kelebihan untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Kelebihan dari apa? Dari persiapan nafkah, ya, nafkah sehari semalam pada waktu hari raya. Berarti apa namanya, fitrah ini yang mengeluarkan siapa? Berarti orang yang tentunya mengeluarkan untuk dirinya sendiri ya. Iya. Dan orang-orang yang dinafkahi pun juga menjadi tanggung jawab. Iya. Nah, jadi di dalam babnya zakat fitrah itu ada istilah muzaki an-nafsihi, ya, ada muzaki aman talzamuhu nafaqatuhu, ya. Jadi ada kewajiban, jadi saya hidup wajib mengeluarkan zakat fitrah itu wajib zakat fitrah untuk saya sendiri. Kalau saya punya tanggungan orang yang harus saya nafkahi, maka juga saya harus mengeluarkan zakat fitrahnya siapapun yang menjadi tanggung jawab nafkah bagi saya. Ya. Terkait waktu, kapan sebenarnya untuk membayarkan zakat fitrah? Iya, untuk waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu wujub, ya. Ada beberapa jenis waktu, ya. Ada istilahnya waktu wujub. Waktu, maksudnya waktu wujub itu waktu penentuan di mana orang itu wajib zakat fitrah. Berkewajiban. Iya, yaitu masuk malam hari raya, itu namanya waktu wujub. Jadi hidup setelahnya nututi Ramadan, kemudian masuk maghribnya Syawal, itu namanya waktu wujub, ya. Kemudian ada waktu afdol. Waktu afdol itu antara setelahnya subuh sampai sebelumnya sholat Id, ya. Kemudian ada istilah waktu apa namanya, masih dikatakan waktu ada, ya, tapi masuk ke apa namanya waktu makruh katanya. Ya, jadi artinya kurang baik, ya. Nah, masih tetap dikatakan ada, ya, yaitu setelahnya sholat hari raya sampai masuk ke maghrib. Maghribnya hari raya berarti maghrib malam keduanya Syawal. Nah, itu batas waktu ada, ya. Kemudian ada waktu qadha. Waktu qadha itu kalau sudah masuk malam keduanya Syawal, baru habis waktu ada. Iya, masuk maghrib, ya. Malam keduanya Syawal, ya. Jadi tadi pagi sholat Id, nanti sore maghrib, itu sudah habis, sudah waktu adanya, masuk ke waktu qadha. Ada waktu takjil, yaitu sejak masuknya Ramadan itu sudah boleh mendahulukan, sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Padahal masih belum berkewajiban, kan? Belum berkewajiban. Ya, ini makanya jadi guyonan ketika ada orang, misalnya Ustadz Irfan menerima zakat fitrah sebelum hari raya, kemudian yang berzakat fitrah mati, maka ahli warisnya boleh minta ke Ustadz Irfan, mana zakat fitrahnya ayah saya? Karena ternyata dia mengeluarkan zakat fitrah itu ternyata tidak wajib. Kenapa? Karena mati sebelum Syawal, ya, gitu. Jadi ada empat, ya. Ada waktu takjil, ada waktu wujub, ada waktu fadilah, ada istilahnya waktu ada, ya, tetap ada tapi kurang baik. Kemudian ada waktu qadha, ada 5, ya. Ada 5. Alhamdulillah, nih ilmu yang sangat berharga nih, Ustaz, ya. Iya. Tentunya Al-Fakir sendiri sangat perlu untuk memperhatikan ini, dan terutama juga para sahabat kaum muslimin di rumah semuanya yang mendengarkan hal ini, menyaksikan hal ini merupakan ilmu yang sangat berharga. Jadi jangan sampai lalai kemudian kita menunaikan kewajiban zakat fitrah ini
disampaikan tadi, zakat ini salah satu pilar agama, rukun Islam. Jadi ketika salah satu pilar saja sudah roboh, berarti goyanglah keutuhan bangunan agama kita. Jadi jangan sampai lalai dengan tata caranya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Bisa jadi niat kita sudah baik, tapi cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka hasilnya akan nihil. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Romli, ilmunya sangat luar biasa. Semoga semua ini bermanfaat kepada kita semua. Untuk selanjutnya kami mohon maaf dan undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.